Cek mic 1 2. Oke, selamat datang di video kedua Bootcamp Persiapan Web Development. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang struktur dasar HTML. Sekarang kita bakal belajar tag-tag dasar HTML yang biasa digunakan untuk konten di dalam website atau di dalam tag body. Jadi kita masuk ke dalam tag body. Nah, tujuan dari video ini adalah kalian memahami cara menggunakan tag heading mulai dari H1 sampai dengan H6 untuk membuat judul dan subjudul. Kemudian kalian memahami penggunaan tag paragraf atau tag P untuk membuat paragraf tag. Yang ketiga, kalian memahami cara menggunakan list atau membuat list. Ada UL, OL, dan LI untuk membuat daftar. Tag-tag ini adalah fondasi untuk membuat konten yang terstruktur dan mudah dibaca di halaman website. Oke, pertama kita mulai dari heading. Di sini saya ada contoh heading H1 sampai dengan H6. Ini adalah heading 1 dan H6. Jadi tag heading ini digunakan untuk membuat judul dan subjudul. Jadi ada 6 tingkatan heading mulai dari H1 yang paling penting sampai dengan H6 yang tidak penting. Bukan nggak penting sih, tapi ya jarang dipakai lah H6 gitu. Oke, contohnya di sini kalian bisa lihat dan ini adalah outputnya. Nah, H1 ini biasa digunakan untuk judul halaman utama, gitu. Judul yang paling gede gitu, yang paling atas. Sedangkan H2 sampai dengan H6 ini biasanya dipakai untuk subjudul. Nah, heading ini membantu untuk pembaca memahami struktur konten dan juga penting untuk SEO. Apa itu SEO? Nanti itu penjelasan tingkat lanjut. Bukan di sini. Oke, berikutnya ada tag paragraf. Sesuai namanya, tag paragraf ini atau P digunakan untuk membuat paragraf teks. Jadi tag paragraf adalah blok teks yang terpisah dari elemen lain. Nah, ini adalah contoh paragraf. Jadi kalian bisa lihat, ini adalah paragraf teks. Paragraf dapat berisi beberapa kalimat. Digunakan untuk menjelaskan suatu topik. Jadi paragraf yang baik memiliki struktur yang jelas dan mudah dibaca. Nah, paragraf ini membantu memecah konten menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga mudah dicerna atau mudah dipahami. Kita pakai paragraf ini untuk menyajikan informasi secara terstruktur. Berikutnya adalah list. Kita masuk ke UL, OL, dan LI. Tag list ini digunakan untuk membuat daftar. List itu daftar sebenarnya bahasa Inggris. Tapi ya udah gitu, sesuai namanya ya, dia dipakai buat bikin daftar. Jadi ada dua jenis daftar atau dua jenis list. Yang pertama itu unordered list atau list yang tidak terurut atau UL, dan ada ordered list, list terurut atau tagnya adalah OL. Nah, setiap item di dalam daftar atau di dalam list itu menggunakan tag LI. Contoh. Oke, di sini saya ada contoh UL atau unordered list. Jadi UL di sini di bawah H2, item 1, item 2, item 3. Nah, tampilan dari unordered list ini cuman list yang di sampingnya ada bullet point. Dan gitu doang. Nah, sedangkan OL atau ordered list yang ini nih, saya ada buat contohnya. Nah, ordered list ini digunakan untuk membuat daftar yang berurutan. Jadi setiap item ditandai dengan angka atau huruf. Ini contohnya kalian bisa lihat 1, 2, 3, langkah 1, langkah 2, langkah 3. Jadi ini tuh perlu untuk list yang berurutan. Sedangkan unordered list yang ini tuh kayak ya udah sekedar list aja gitu, nggak perlu berurut. Nah, list ini sangat berguna untuk menyajikan informasi yang terstruktur dan mudah dibaca seperti daftar bahan, langkah-langkah, atau fitur-fitur. Oke, jadi dalam video ini kalian udah belajar cara menggunakan tag heading H1 sampai dengan H6 untuk membuat judul dan subjudul yang ini. Kemudian kalian juga udah belajar tentang paragraf ini untuk membuat teks paragraf. Dan kalian udah tahu ada yang namanya list, dan list itu ada dua, unordered list dan ordered list. Setiap list item itu menggunakan tag LI untuk membuat daftar.
Kalian bisa coba, penting ini penting sih, harus banget kalian coba bikin halaman HTML dengan header, di bawahnya ada paragraf, kemudian ada listnya. Entah kalian bikin apalah, misalnya resep masakan mama gitu. Kalian coba, terserah lah kalian bikin apa gitu. Yang penting kalian pakai tag-tag yang udah kita bahas di sini. Itu aja buat video kali ini. Kalau ada pertanyaan tulis di komen. Kalau kalian suka bisa like. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.